Halo teman-teman, balik lagi di Dudi Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mengerjakan soal binkan atau garis kosong, soal antonim atau soal lawan kata, soal sinonim atau soal persamaan kata, dan soal guanggeinen atau yang ada hubungannya. Simak terus ya. Oke teman-teman, kenapa saya buat video ini? Karena ada saja yang inbox saya lewat Facebook atau lewat WA atau juga lewat komen YouTube itu mengenai bagaimana sih Mas caranya mengerjakan soal binkan atau garis kosong, bagaimana sih Mas caranya bahas menjawab soal bandemal atau soal lawan kata, bagaimana sih caranya mengerjakan soal bisetmal atau sinonim atau persamaan kata, bagaimana caranya mengerjakan soal guanggeinen atau yang ada hubungannya. Kenapa empat pertanyaan ini dari 4 soal ini yang ditanyakan saya buat dalam satu video? Karena jawabannya sama. Jawabannya sama, yaitu tidak ada trik atau tips khusus. Jadi saya mohon maaf nih ya sebelumnya nih. Jadi tidak ada tips atau cara khusus untuk bisa mengerjakan keempat model soal tersebut menurut saya ya. Entah saya yang bodoh atau saya yang tidak tahu triknya. Mungkin ada triknya tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas sepengalaman saya dan sepengetahuan saya tidak ada sih cara yang khusus untuk bisa mengerjakan soal-soal itu. Keempat model soal itu menurut saya termasuk soal yang sulit ya. Lawan kata, persamaan kata, garis kosong, dan yang paling sulit menurut saya adalah yang ada hubungannya. Jadi kalau saya ditanya, menurut Mas Dudi soal apa sih yang paling sulit dalam soal LPS topik? Bukan soal cerita panjang, bukan. Kalau cerita panjang itu nggak dibaca semua juga bisa ketemu jawabannya. Justru yang menurut saya paling sulit itu adalah soal yang ada hubungannya. Ya, jadi soal yang ada hubungannya sebenarnya ini berkaitan juga sama soal lawan kata, soal persamaan kata, dan soal binkan atau garis kosong. Persamaan dari keempat soal ini adalah tidak ada caranya atau tips khusus untuk mengerjakannya, itu nggak ada. Caranya cuma satu, paham kosakata udah. Kalau untuk sinonim, antonim, sama yang ada hubungannya, ini triknya cuma satu, paham kosakata, menguasai banyak sekali kosakata. Karena di soal persamaan kata, kalau kita tidak kaya akan kosakata, pastinya kan kebingungan. Contoh yang sederhana aja. Carilah kosakata yang mirip dengan kata berikut. Contohnya misalkan jail. Jail itu kan persamaannya gajang. Gajang sama jail ini kan satu kesatuan. Seperti gaci bersama sama hamke. Kita kan bisa menjawab persamaannya gaji itu hamke, persamaannya gajang itu jail. Itu kan kalau kita sama-sama tahu kosakatanya. Kalau nggak tahu kosakatanya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya ditanya trik khususnya apa ya, saya pribadi nggak punya trik khusus. Triknya ya cuma satu, paham kosakata, kaya akan kosakata, udah. Lawan kata juga sama. Kalau tadi yang persamaan kata, sekarang yang lawan kata sama juga. Misalkan carilah lawan kata dari duduk berdiri, ya kan? Carilah kosakata dari berlari, kan berjalan. Carilah kosakata dari lawan kata dari membeli, kan menjual. Kita kan bagaimana bisa jawab kalau nggak tahu kosakatanya? Ya cuma itu aja tekniknya. Tahu kosakatanya. Lawan katanya menjual, membeli. Lawan katanya berdiri, duduk, misalkan kayak gitu. Lawan katanya berlari, berjalan, misalkan kayak gitu. Ya nggak mungkin kita bisa jawab kalau nggak tahu kosakatanya. Ya jadi saya suka bingung, bukannya saya pelit, tapi memang nggak ada triknya untuk mengerjakan soal persamaan kata, lawan kata. Ya yang ada hubungannya apalagi lebih-lebih. Carilah kata yang ada hubungannya dari kata-kata berikut, misalkan. Kalau bentuknya masih podo, anggur ya, terus apa namanya, sagwa, apel, giul, jeruk, apa yang ada hubungannya? Tentu saja pilihannya misalkan guail ya, buah. Tinggal pilih yang itu. Itu mencari yang ada hubungannya masih gampang.
Tapi kalau udah mainnya main kata kerja, kata benda, kata sifat jadiin satu, apa yang ada hubungannya dengan ini? Nah itu ribet banget sumpah. Jadi menurut saya itu adalah soal yang paling sulit adalah soal yang mencari persamaan kata. Walaupun soal itu hanya keluar 1-2 ya, sinonim, antonim, persamaan kata, ya atau apa itu namanya yang ada hubungannya, itu paling kan keluarnya cuma 2 biasanya. Tapi kan lumayan kalau misalkan sampai salah cuma gara-gara kurang 1 nomor, apa nggak nangis. Jadi ya begitulah tekniknya, ya cuman gitu aja untuk sinonim, antonim sama yang ada hubungannya ya. Harus kaya akan kosakata. Kalau nggak kaya kosakata, terutama untuk yang guanggainen ya yang ada hubungannya, itu pemahamannya harus benar-benar tinggi menurut saya. Kalau pemahamannya nggak tinggi, dicampur-campur kata kerja, kata benda, kata sifat, campur jadi satu, pilihannya yang mana, yang ada hubungannya, itu pasti meledak. Susah ya, susah ketemunya itu. Saya pun sampai detik ini kadang-kadang kesulitan di soal yang seperti itu. Karena apa? Kurang kosakata. Kalau kita menguasai banyak kosakata, soal seperti itu nggak akan sulit. Ya, jadi itu modalnya untuk sinonim, antonim sama apa yang ada hubungannya, kosakata. Udah, itu aja solusinya, nggak ada yang lain. Kalau untuk binkan atau garis kosong, solusinya ada 2. Selain paham kosakata, harus paham tata bahasa. Karena kita tidak bisa menjawab soal binkan atau soal garis kosong tanpa mengetahui semua artinya. Itu menurut saya. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya trik atau tips khusus mengenai 4 model soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga akan belajar atau ngaji sama teman-teman sekalian. Nanti saya baca semua komentarnya, bagaimana sih tips-tips untuk ngerjain soal-soal 4 tipe soal tersebut ya. Bagaimana sih caranya untuk mengerjakan 4 tipe soal tersebut. Saya juga akan belajar sama teman-teman. Saya nggak akan gengsi untuk belajar dengan siapapun, bahkan dengan pemula sekalipun. Kalau dia memang lebih berilmu dari saya, ya kenapa enggak, kayak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau videonya mengecewakan. Kalau mungkin teman-teman berharap besar, punya ekspektasi yang tinggi, wah ini ada tipsnya nih, ini ada triknya nih, ternyata jawabannya tidak ada tips. Atau kalau boleh dibilang tipsnya hanya satu, benar-benar paham kosakata, benar-benar kaya akan kosakata untuk menjawab antonim, sinonim, dan yang ada hubungannya. Kalau untuk yang tadi apa garis kosong, itu harus paham kosakata dan harus paham tata bahasanya. Karena kita nggak bisa jawab kalau tidak mengerti semua artinya. Seperti itu. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya kalau ada tips yang bisa teman-teman bagi dan ada trik khusus yang teman-teman punya. Bila teman-teman berkenan, silakan tulis di kolom komentar. Saya rasa videonya cukup sekian aja. Mohon maaf bila mengecewakan. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe saya Dundi. Bye-bye.